Kembali lagi ke klise sebelumnya. Maukah kamu menjadi bagian dari orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Maukah kamu menghemat saldo waktumu agar bisa menikmati waktu luang lebih banyak, merasa penuh dan bahagia? Berikut ini 35 cara menghemat waktu yang perlu kamu ketahui dan mungkin beberapa di antaranya cocok denganmu. Yang ke-9, mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sama atau sejenis. Contohnya lakukan tugas mengepel ruangan kamar sambil merapikan meja belajar di kamar atau merapikan pakaian yang ada di sekitarnya. Atau lakukan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, dan internet sekaligus ketika membuka aplikasi uang digitalmu. Aplikasikan cara ini untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah atau tugas kantor lainnya. Yang jelas, carilah pekerjaan yang mirip atau sejenis. Yang ke-10, memiliki meal plan atau rencana makan akan menghemat waktu. Kita tidak perlu lagi pusing dan menghabiskan waktu untuk membeli, memasak, atau memikirkan makan apa setiap harinya. Cobalah menuliskan rencana makan ini setiap minggu. Yang ke-11, milikilah satu tempat untuk setiap barang dan mengembalikannya sesuatu kembali ke tempatnya setelah kamu selesai memakainya. Dengan demikian, kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari jika suatu benda itu akan digunakan lagi. Yang ke-12, menyambi atau multitask. Misalnya kalau kamu ingin nongkrong dengan teman tapi juga ingin berolahraga, solusinya berolahraga atau jogging bersama teman. Contoh kegiatan lainnya, memasak sambil mendengarkan podcast. Intinya, pilihlah kegiatan yang justru tidak serumpun atau menggunakan organ tubuh yang sama. Misalnya jogging atau kegiatan yang menggunakan kaki tentunya bisa dilakukan sambil mendengarkan podcast atau kegiatan yang dengan menggunakan kuping. Ke-13, memakai pakaian yang sama lebih sering. Bukan maksudnya tidak mencuci baju atau memakai baju bekas pakai setiap hari. Lihatlah Steve Jobs yang memakai kaos hitam setiap hari. Bisa dibayangkan kalau isi lemarinya adalah tumpukan kaos hitam. Bukan tanpa alasan, baginya memiliki banyak pakaian yang sama akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk sekadar memilih pakaian. Dengan memakai baju dengan style dan jenis yang sama setiap hari, para CEO ini bisa menghemat waktu dan jadi bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal penting lainnya daripada sekedar pusing memilih pakaian. Yang ke-14, mematikan sosial media. Kita semua tahu bahwa ngintip sebentar ke Facebook atau Instagram tidak pernah dilakukan hanya beberapa detik. Sebelum kita menyadarinya, 1 jam telah berlalu dan kita tidak melakukan apapun selain mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang lain. Cobalah untuk mematikan sosial media sepenuhnya atau bahkan mendeaktif akun. Atau setidaknya menetapkan batas waktu yang ketat untuk mengerjakan deadline atau proyek yang ingin segera kamu tuntaskan. Coba cari waktu-waktu tertentu di saat kita semua sama sekali tidak ngintip atau bermain sosial media setiap harinya. Jika itu dilakukan, mungkin itu akan menghemat banyak waktumu dalam 1 minggu. Membaca dengan audiobooks. Ini sangat menghemat waktu karena kamu bisa melakukannya sambil melakukan hal lain. Kamu bisa mendengarkan audiobooks dalam perjalanan menuju kantor atau kemanapun kamu pergi. Berbelanja online. Alasannya sederhana. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk berpergian ke supermarket atau toko offline untuk membeli kebutuhan hidupmu. Sekarang banyak penyedia jasa belanja online yang bisa membantumu untuk membeli hampir segala jenis barang sesuai dengan kebutuhanmu. Mulai dari makanan, minuman, hingga alat-alat kebersihan rumah, kesehatan, dan lain sebagainya. Mendelegasikan pekerjaan. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik berarti memiliki kemampuan mendelegasikan tugas kepada orang lain. Kemampuan mendelegasikan pekerjaan itu sangatlah penting. Tidak harus jadi bos untuk melakukannya. Siapapun bisa melakukannya. Bahkan seorang ibu rumah tangga bisa mendelegasikan pekerjaan domestiknya kepada anak atau pasangannya. Kamu harus berani bilang tidak. Terutama pada hal-hal yang tidak ada gunanya dan sulit atau tidak ingin kamu lakukan. Jangan melakukan sesuatu karena kamu merasa tidak enak dan takut membuat orang lain tersinggung jika sesungguhnya kamu sangat sibuk dan tidak mampu melakukannya. Ingat, bukanlah hal egois jika kamu mengatakan tidak kepada orang lain. Yang ke-19, gunakan timer. Gunakan timer di ponselmu untuk membuatmu terpacu untuk mengerjakan hanya satu tugas dalam satu waktu saja. Apapun tekniknya, pilihlah yang cocok denganmu. Misalnya,
Beberapa orang menggunakan teknik Pomodoro, sebuah teknik manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Teknik ini menggunakan timer untuk memecah pekerjaan menjadi beberapa interval setiap 25 menit sekali. Secara singkat, setiap bekerja terus-menerus selama 25 menit, kita lalu beristirahat selama 5, 10, atau 15 menit. Sangat sederhana, tapi cukup ampuh. Kalau sulit, kamu bisa menggunakan berbagai aplikasi Pomodoro di handphone untuk melakukannya. Ke-20, membeli hadiah saat kamu menemukannya. Tidak perlu menunggu momen penting. Jika kamu sedang jalan-jalan dan melihat suatu benda yang dirasakan berkesan atau dibutuhkan teman atau kolegamu, coba belilah. Itu menghemat waktu untuk mencari-cari hadiah jika ada momen penting lainnya dari teman, kolega, atau keluarga dan kerabatmu. Hindari rush hour atau peak season. Coba cari waktu di luar rush hour ketika membuat janji atau pergi ke suatu tempat agar kamu tidak kehabisan waktu karena terjebak macet. Kadang saya berangkat jauh lebih pagi untuk menghindari kemacetan luar biasa di pagi hari. Atau mengambil libur dan cuti di waktu-waktu yang tidak biasa. Misalnya saya mengambil cuti di luar libur hari raya dan hari besar keagamaan lainnya. Pertanyakan terus apa yang kamu kerjakan. Apakah itu betul-betul penting dan bermanfaat? Apakah itu hanya kebiasaan saja yang sebenarnya tidak ada gunanya? Nah, coba kamu pikir baik-baik apa yang betul-betul perlu dan penting dilakukan. Hanya kamu sendiri yang tahu itu. Yang ke-23, miliki morning routine. Buatlah itu menjadi autopilot sehingga kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan hanya untuk melakukannya. Beberapa CEO yang memiliki morning routine mengatakan kalau kebiasaan pagi bisa membantu mereka menghemat waktu dan menyelesaikan berbagai pekerjaan lainnya dengan lebih cepat. Miliki evening routine atau kebiasaan malam. Sama halnya dengan kebiasaan pagi, kebiasaan malam membantu kita untuk berpikir lebih strategis dan cepat. Salah satu kebiasaan baik misalnya menulis jurnal atau membaca. Atau cobalah luangkan waktu di malam hari sebelum tidur untuk menulis kegiatan atau pekerjaan penting keesokan harinya. Kamu juga bisa menghabiskan waktu malam untuk mereview atau merenungkan hari yang telah kamu jalani sebelumnya. 25. Declutter. Salah satu hal yang paling gampang dilakukan tapi kadang kita abaikan adalah merapikan dan menyortir barang-barang kita. Kita perlu tahu mana barang yang sering dipakai dan benar-benar dibutuhkan dan mana yang jarang kita pakai, atau sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita. Barang yang jumlahnya sedikit dan tertata rapi akan sangat jauh lebih menghemat waktu kita. Karena kita tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu mencarinya jika barang itu dibutuhkan. Ketika kita memiliki lebih sedikit barang di rumah, kita memiliki lebih sedikit waktu untuk membersihkan, lebih sedikit waktu untuk merawat, lebih sedikit waktu untuk berbelanja dan lain sebagainya. Kurangi waktu nonton TV. Tidak perlu diragukan lagi, ini sangat menghemat waktu. Jangan menonton TV hanya karena ingin membunuh bosan, lalu hentikan melanggan program-program yang tidak ingin kamu tonton lagi. Atau pilih program yang benar-benar kita suka saja. Miliki layout rumah atau ruangan yang tepat. Penempatan barang dan ruangan yang tepat membuat kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu ketika kita membutuhkan sesuatu. Jika kita mau membangun rumah atau menyewa kamar, pikirkan layout dengan matang-matang. Tidak hanya yang enak dan nyaman, tapi juga fungsional dan memudahkan atau membantu kita untuk bekerja. Sedikit waktu untuk memasak. Makan itu penting, memasak juga penting, karena selain lebih terjaga kebersihannya, memasak juga hemat. Tapi kadang memasak menguras waktu kita. Saya berinvestasi pada blender atau food processor untuk membuat smoothies dan makanan lainnya. Cepat saji tapi sehat. Selain itu, kita bisa mulai memasak gelontongan satu box sekaligus, seperti ayam ungkep dan lain sebagainya. Kita tinggal menggorengnya tanpa harus repot membuat bumbu dan lain-lain. Membuat jadwal merapikan dan membersihkan yang betul-betul tepat dan efisien. Konsisten dengan jadwal itu dan lakukan berdasarkan jenis kegiatan dan kesamaannya. 30. Punya beberapa keranjang cucian. Tidak perlu habiskan waktu dan repot memisahkan mana baju putih dan mana yang berwarna. Bahkan jika memungkinkan, memiliki beberapa keranjang untuk memisahkan baju kantor dan baju rumah, atau memisahkan baju antar penghuni rumah. Berinvestasilah pada keranjang sampah yang lebih besar, artinya sedikit waktu untuk membuang sampah. Maksudnya kamu jadi tidak perlu bolak-balik untuk mengosongkan keranjang sampahmu.
Yang ke-32, membuat template daftar belanjaan rutin dengan logis dan mengelompokkan barang-barang yang sejenis. Jika kita belanja, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk berpikir mau belanja apa dan mondar-mandir di supermarket untuk mencari barang. Yang ke-33, memasak sekaligus. Kita bisa memasak sekaligus untuk makan siang dan malam. Atau makan pagi dan siang, atau kalau yang saya sukai, saya menyatukan masakan untuk makan malam dan pagi. Karena pada pagi dan malam, saya makan dengan menu yang lebih ringan dan lebih mudah dicerna. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhanmu. Membuat checklist atau template untuk segala jenis pekerjaan yang rutin atau barang yang perlu dibeli secara rutin. Sehingga kita tidak perlu lagi menulis hal yang sama berulang-ulang. Ini bisa dilakukan untuk pekerjaan rutin kantor, berbelanja, atau melakukan pekerjaan rumah lainnya. Kurangi setrikaan dengan memilih mana barang yang perlu disetrika dan mana yang bisa langsung dilipat saja. Berinvestasilah pada pakaian dengan bahan-bahan yang tidak mudah kusut meskipun sudah dicuci, misalnya pakaian berbahan jersey atau sifon dan polyester. Kamu jadi tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyetrika pakaianmu dan merapikannya jika kusut. Demikian beberapa kebiasaan yang bisa menghemat waktu. Apakah ada di antara yang sudah kamu lakukan?